Pembangunan MRT fase 2 nantinya akan membentang sepanjang 11,8 km dari Bundaran HI sampai dengan Ancol Barat. Hanya saja pada progresnya pembangunan MRT fase 2 ini nantinya dibagi menjadi dua tahap teman-teman, yaitu MRT fase 2A sepanjang 5,8 km yang membentang dari Tamrin sampai dengan kota, yang nantinya akan dilewati oleh 7 stasiun bawah tanah, yaitu Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sedangkan untuk MRT fase 2B nantinya akan membentang sepanjang 6 km teman-teman, di mana nantinya akan dilewati oleh 2 stasiun bawah tanah, yaitu Mangga 2 dan Ancol, serta nantinya akan terdapat 1 depo di kawasan Ancol Barat. Dan untuk MRT fase 2B ini teman-teman kabarnya sih masih dalam proses studi kelayakan ya. Dan membahas tentang MRT fase 2A ini teman-teman, ini juga masih dibagi menjadi beberapa subkontrak teman-teman. Jadi ada diantaranya adalah CP201, CP202, CP203 dan seterusnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat informasi detailnya itu di situs resmi MRT di jakartamrt.co.id. Dan kali ini teman-teman kita akan mencoba untuk melihat perkembangan MRT yang ada di sekitaran Tamrin, terutama di sini karena progresnya terus berjalan dan sudah melewati di atas 20%. Ini sudah hampir siap-siap untuk pengerjaan tunneling atau pengeboran bawah tanahnya, meskipun mungkin di proyek juga masih ada kegiatan-kegiatan lain untuk mempersiapkan pengerjaan tersebut teman-teman. Salah satunya adalah pemindahan menara jam Tugu Tamrin yang sudah dilakukan pada sekitar akhir November lalu. Dan sampai saat ini sebenarnya progresnya juga masih terus berlanjut teman-teman, karena pemindahan menara jam Tamrin ini sebagai bangunan cagar budaya tidak sembarangan ya. Berhubung menara jam Tamrin ini adalah bangunan cagar budaya yang memang dilindungi oleh undang-undang teman-teman dan masih dilestarikan, sehingga pemindahannya juga perlu sangat hati-hati dan tidak bisa sembarangan nih. Jadi progresnya menurut pihak MRT sendiri itu dilaksanakan dari sekitar akhir November lalu sampai dengan mungkin akhir di Desember ini teman-teman. Nah, di video kali ini kita bakalan mengintip kondisi di sekitar menara jam Tugu Tamrin teman-teman. Jadi kondisinya seperti apa yang ada sekarang, coba kita lihat di video berikut ini. Singkat cerita, kisah atau sejarah dari menara jam Tugu Tamrin ini teman-teman, pada waktu itu pemerintah DKI Jakarta membangun tower clock yang sekarang dikenal dengan menara jam Tugu Tamrin ini. Dibangun pada sekitar awal Mei pada tahun 1969 dan kemudian diresmikan pada 21 Juni 1969. Memang pengerjaannya terbilang cukup singkat. Ukuran penampang bangunan menara jam Tamrin ini sendiri 1,7 meter kali 1,7 meter dengan tinggi menara 12,5 meter teman-teman. Konon untuk mesin jamnya sendiri merupakan sumbangan dari pemerintah Swiss. Dan untuk menara jam Tugu Tamrin ini teman-teman dibangun dengan tujuan agar warga ibu kota dapat menghargai waktu, tepatnya dapat mengatur waktu untuk disiplin dalam aktivitas kesehariannya. Puncaknya sih udah nggak ada ya. Nah, ini untuk kegiatan Tugu Jam, pemindahan Tugu Jam. Kalau teman-teman ingat gitu ya, kita sudah sempat sosialisasikan dan jelaskan beberapa waktu yang lalu, dan sekarang sedang ongoing kegiatannya, di mana untuk kita bisa ingat-ingat bersama gitu ya, prosesnya itu akan dibagi dalam 3 tahapan besar. Ya, yaitu pertama kita akan memindahkan puncak menaranya dan jamnya. Kemudian nanti tahapan kedua kita akan pindahkan tiang utama dan akademi polisi. Kemudian tahapan ketiga itu adalah pos polisi dan sebagian dari fondasinya, itu yang akan kita pindahkan.
gitu. Nah, jadi ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama baru saja selesai tadi malam, tadi malam dimulai dan subuh pagi ini selesai. Dan nanti untuk tahap kedua rencananya malam ini akan kita lanjutkan lagi. Lalu untuk yang tahap ketiga itu mungkin akan dilakukan masih beberapa hari ke depan karena memang ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita bisa memindahkan yang di bagian fondasinya itu. Tapi intinya keseluruhan dari tahapan ini kita targetkan untuk bisa selesai latest by mid of December ya. Nah kemudian next slide. Ini yang bagian-bagian dari tubuh jam ini yang kita pindahkan itu kita simpan sementara di Monas ya. Dan selama penyimpanannya untuk menjaga fungsionalitas dari tubuh jam ini, maka mesin jamnya itu akan tetap difungsikan gitu ya. Ya kita sama-sama tahu lah namanya alat mekanik itu kalau misalnya nggak dinyalain malah cepat rusak gitu ya. Jadi makanya kita walaupun direlokasi dan simpan sementara, mesinnya akan tetap difungsikan dan perawatan akan tetap berjalan sebagaimana biasanya oleh Dinas Kebudayaan DKI, Pemprov DKI Jakarta. Keren di sini ya spotnya ya, zebra crossnya, tempat penyeberangan orangnya kayak di Jepang. Puncaknya udah nggak ada, ini tinggal konstruksi bagian bawahnya aja yang mirip posko. Jamnya udah nggak ada, ini udah direlokasi duluan nih mungkin teman-teman. Tempat relokasinya katanya sih di Monas ya. Dan selama relokasi di Monas itu karena itu mekanik ya, jadi jamnya akan tetap diaktifkan sehingga tidak macet-macet supaya jamnya aktif terus. Lalu kita balik ke arah asal tadi, ke halte BI di Tamrin 10. Oke teman-teman, gitu ya kondisi sekarang di sekitar perempatan Menara Jam Tugu Tamrin. Nah, ini nggak hanya ini yang terdampak pekerjaan MRT teman-teman. Nantinya untuk yang CP203 di sekitar Glodok itu juga nanti ada halte Glodoknya, halte lamanya, halte BRT Glodok. Nanti juga akan direlokasi. Simak di video berikutnya teman-teman. Oke, kali ini cukup sekian dulu vlognya. Sampai jumpa lagi di next video berikutnya. Bye bye.